Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Rani Nur Hidayah akan mempresentasikan tentang pertanian berkelanjutan untuk memenuhi tugas mata kuliah ketahanan pangan dengan dosen pengampu Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti, SPMP. Definisi pertanian berkelanjutan itu sendiri menurut Castello tahun 1992 merupakan sistem produksi pertanian yang terus-menerus dapat memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan serat bagi kebutuhan nasional, dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha tanpa merusak sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Dari definisi tersebut, secara luas pertanian berkelanjutan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lahan, air, dan bahan tanaman untuk menghasilkan produk pertanian secara terus-menerus dengan melakukan pelestarian lingkungan, menjaga keseimbangan agroekosistem, dan melestarikan keanekaragaman hayati. Terdapat 5 kriteria yang dapat digunakan untuk mengelola sistem pertanian secara berkelanjutan. Yang pertama, kelayakan ekonomis atau economic viability. Yang kedua, bernuansa dan bersahabat dengan ekologi atau ecologically sound and friendly. Yang ketiga, diterima secara sosial atau social just. Yang keempat, kepatasan secara budaya atau culturally appropriate. Yang kelima, pendekatan sistem holistik atau system and holistic approach. Negara kita sebagai negara yang padat penduduk, lahan pertanian di Indonesia terus berkurang setiap tahunnya. Hal ini berdampak buruk pada persediaan kebutuhan pangan nasional. Sistem pertanian secara konvensional yang telah dilakukan Indonesia belum dapat mencukupi kebutuhan pangan, pakan, dan serat nasional, namun cenderung dapat merusak lingkungan. Menurut data Kementerian Kehutanan tahun 2013, kerusakan lahan di Indonesia telah terjadi pada 48,2 juta hektar atau setara dengan 25% dari luasan total lahan yang dimiliki oleh Indonesia. Kerusakan lahan yang ada di Indonesia dapat terjadi oleh beberapa penyebab, antara lain faktor alam, populasi penduduk, marginalisasi tanah, ketidakstabilan politik, dan kondisi sosial ekonomi. Adapun Daria tahun 2016 menambahkan bahwasannya kerusakan pada lahan kering yang ada di Indonesia terjadi akibat erosi permukaan yang diperparah oleh tidak adanya vegetasi penutup tanah dan adanya pengusahaan atau upaya budidaya pertanian pada lahan belerang yang merugikan lingkungan sekitar. Efek kumulatif dari degradasi kerusakan lahan pertanian dan sumber pengairan dapat berdampak pada pengurangan kemampuan suatu lahan untuk berproduksi secara normal. Banyak PR yang harus dikerjakan sebelum dapat melaksanakan sistem pertanian secara berkelanjutan. Bagi Indonesia, beberapa tindakan secara lanjut yang dapat dilakukan antara lain: pertama, proses produksi secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil panen yang tinggi dan memiliki kualitas produk yang prima. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya air, lahan, dan mutu lingkungan. Ketiga, penyediaan teknologi konservasi mutu sumber daya pertanian dan lingkungan oleh pemerintah. Yang keempat, penataran penyuluh lapang untuk pemahaman pertanian berkelanjutan yang dilanjutkan dengan penyuluhan terhadap petani. Yang kelima, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan pertanian berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Keenam adalah penetapan kebijakan tentang pentingnya pertanian berkelanjutan dalam program pembangunan pertanian suatu negara. Dan yang terakhir, ketujuh, adalah penerapan sistem sertifikasi proses produksi bagi komoditas pertanian. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwasannya tidak ada kata terlambat dalam memulai. Mari berbenah bersama kita mewujudkan sistem pertanian secara berkelanjutan demi tercapainya kemandirian bangsa dan ketahanan pangan bagi Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.